Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu lagi, Ustaz, dan ini memang netizen luar biasa memberikan respon. Hari ini kita juga ingin memenuhi permintaan dari netizen. Yang beliau tanyakan adalah tentang janji. Bagaimana jika seseorang sudah pernah berjanji dalam hal apapun yang bisa dikategorikan sebagai janji, udah tidak dipenuhi. Kira-kira konsekuensi implikasinya apa, Ustaz, kira-kira? Mohon dijelaskan. Ya. Yang pertama mengenai janji ini ya. Jadi jangan mudah berjanji. Usahakan kita itu tidak berjanji lah. Ya. Lebih baik ibaratnya memenuhi keinginan orang-orang ya tanpa melalui kita menjanjikan kepada mereka. Jadi seperti misalnya begini, kita sudah dalam pikiran kita itu akan memberikan hadiah ya kepada teman kita atau saudara kita. Tidak usah disampaikan, tidak perlu diucapkan, tidak perlu mengatakan nanti saya kalau lulus mau tak traktir, tidak perlu begitu, langsung saja. Begitu lulus, misalnya kita langsung mengajaknya atau memberi hadiah apa yang sudah menjadi rencana kita tanpa mengucapkannya terlebih dahulu. Ya. Pertama alasannya adalah jangan sampai kita kemudian berjanji mengucapkan kata-kata dan diingat oleh orang yang menerima janji atau mendengar kata-kata kita itu, diingat betul-betul, dicatat, apalagi misalnya mereka anak-anak itu ingatannya sangat kuat. Lalu karena kita sering begitu, sering berjanji, sehingga akhirnya lupa atau menyepelekan. Padahal setiap kata-kata itu ada pertanggungjawabannya. Nah, saya ingat ya, ada hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang apabila berjanji dia tidak menepati atau mengingkari. Maka lebih baik tidak usah berjanji kan? Nah, termasuk sebenarnya hutang. Hutang itu sebenarnya kayak janji juga. Yang harus dipenuhi. Al-wa'du dainun, hutang itu janji. Nah, bagaimana kalau politisi berjanji? Kalau panjenengan pilih saya, nanti saya akan bangunkan jembatan di sini. Pokoknya semua jalan-jalan akan saya aspal. Nah, setelah dia terpilih, nah, rupanya dia sudah tidak ingat lagi janjinya. Dia tinggal menikmati fasilitas-fasilitasnya, lupa dengan janji-janji. Karena apa? Karena waktu berjanji itu harapannya untuk dipilih saja, bukan untuk memenuhi janji. Dan mungkin juga dia hanya omong besar saja, tidak ada sarana atau sesuatu yang bisa diberikan sesuai dengan janjinya, tapi dia mempengaruhi orang supaya orang itu mau memilih dia dengan menjanjikan macam-macam seperti itu. Nah, ini namanya orang munafik. Orang munafik itu sering berjanji, sering mengingkari seperti itu. Nah, berarti kaitannya dengan implikasi, barangkali ada dalil tentang ancaman dosa atau hukuman atau azab. Itu bisa dijelaskan. Kalau hukuman bagi orang munafik kan sangat jelas ya. Dalam Al-Quran itu ditempatkan di neraka yang paling bawah. Termasuk orang-orang kafir. Jadi orang munafik itu malah lebih berat hukumannya daripada orang kafir itu sendiri. Nah, jadi orang munafik itu ciri khasnya itu al-kadhibu, dusta. Nah, termasuk dalam berbicara. Dia berbicara A, tapi kenyataannya B.
dia menjanjikan A tapi kenyataannya tidak ada, kosong. Nah inilah ciri-ciri orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya Ustadz, kaitannya dengan janji ini, janji itu memang biasanya manis ya. Oleh karena itu orang banyak yang suka berjanji. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan sebetulnya kalau bisa jangan banyak berjanji. Tapi dalam kehidupan ini kan sering hal itu tidak bisa dihindari, apalagi terhadap orang-orang terdekat. Soal istri, anak dan segala macam ya. Ini untuk proses pembelajaran bagaimana sebaiknya ketika kita itu sebenarnya ingin menyenangkan, cuman belum siap. Itu mungkin Ustaz punya pengalaman hidup yang bisa dijelaskan. Kalau saya tuh terus terang ya, saya berusaha untuk tidak berjanji. Tapi saya berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang kalau saya katakan atau saya janjikan sudah siap. Sebenarnya saya sudah siap, gitu kan. Misalnya saya mau memberi apa, gitu ya. Itu barangnya sudah ada. Dan kalaulah saya bilang itu saya sudah dekat, misalnya sudah dekat rumahnya baru saya bilang saya mau ke situ. Tapi saya nggak mengatakan apa-apa. Oh ini ada sesuatu tuh kan panjenengan lagi bangun rumah, mungkin butuh semen, butuh ini ikut-ikutan lah gitu. Nah, mudah-mudahan apa namanya menjadi bagian dari sedekah, ya kan. Nah itu yang saya lakukan Pak Gus. Jadi saya nggak pernah berjanji, termasuk pada cucu ya, karena cucu-cucu yang kecil-kecil itu saya nggak berjanji, nanti tak belikan es krim nanti enggak, saya sudah punya es krim dulu, ayo sini kamu mau es krim, gitu, sudah ada es krimnya, ya kan, jangan sampai kita belum beli es krim, belum ada barangnya lalu kamu mau es krim, mau Mbah, mana Mbah es krimnya? Ya nanti, kan belum beli sih Mbah, kan kecewa dia. Setelah itu lupa Mbah kemarin bilang katanya mau diberikan es krim. Oh iya sih Mbah lupa ya. Lama-lama cucu kita itu nggak percaya sama si Mbahnya itu. Apa namanya? Kalau di keluarga saya ada istilah Suroto itu Ustaz. Maksudnya apa? Suroto itu nama pelawak. Dulu zaman dulu ada Suroto yang kecil itu. Dalam salah satu lawakannya itu kan digambarkan ada keluarga yang mau dapat warisan. Wah, sudah geger dulu itu, macam-macam. Ternyata itu umpomo. Jadi semua itu adalah umpama saja. Hanya umpama. Tidak betul-betul terjadi. Wah, udah dibagi dapat bagian sekian. Wah, udah senang sekali. Kan lebih baik susah dulu terus berakhir dengan senang kan? Daripada senang-senang dulu tapi ternyata hasilnya susah. Nah, janji itu kan begitu. Janji itu kan senang di depan. Kalau dipenuhi ya senang di belakang, ya kan, depan belakang kan. Tapi kalau janji tidak dipenuhi kan, depannya senang, belakangnya susah. Oh itu malah menyakitkan, nah istilahnya tidak husnul khotimah. Baik Ustaz, saya kira tentang janji ini cukup untuk kita diskusikan dan prinsipnya jangan banyak berjanji. Banyak janji. Seperti Bapak itu yang buat janjinya banyak itu. Wah iya. Itu. Ada ratusan di list itu, macam-macam semuanya pepesan kosong. Dituntut nanti. Dituntut itu. Di akhirat. Ya, ketika ditanya jawabannya cuman, "Ya enggak tahu kok, jangan tanya saya." Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.